Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Duduk siap, siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke, hari ini yang tidak berangkat siapa aja? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir, hadir semua. Sebelum kita belajar materi PAI, alangkah baiknya kita membakar semangat dulu ya, dengan tepuk semangat. Ayo sama-sama kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, dilanjut. Pak Zuki mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian semua. Nanti perempuan jawab dan laki-laki jawab. Ya, pertanyaan untuk perempuan dulu. Mengapa kita perlu membiasakan membaca kalimat thayyibah subhanallah? Untuk menegakkan Oke, betul sekali. Ya, jadi mengapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Karena yang pertama tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kan setelah sholat, setelah sholat kita wiridan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah itu ya. Terus yang kedua, sekarang laki-laki, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? saat kita terkejut dengan sesuatu yang tidak terduga. Oke, betul juga. Terkejut, ketika kita terkejut melihat sesuatu yang tidak terduga. Contohnya apa kira-kira? Melihat keindahan bulan di malam hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita menginjak ke materi, Bapak akan memberitahu kalian dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dalam berbagai situasi. Terus yang kedua, menjelaskan arti kalimat thayyibah subhanallah dengan benar. Yang ketiga, melafalkan kalimat thayyibah subhanallah dengan fasih. Kan video terlebih dahulu tentang materi kalimat thayyibah. Nanti kalian perhatikannya. Di hati jangan terburu-buru, minta sama Allah, dihusyukkan dalam berzikir dan berdoa supaya dijauhkan dari was-was. Setelah kita tadi melihat cuplikan video tentang kalimat thayyibah subhanallah, Pak Zuki mau tanya lagi nih, kejadian apa ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, pas kejadian apa coba?
pas kejadian melihat kejadian yang tidak terduga. Ya. Terus yang kedua, kenapa sih kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Tadi yang perempuan? Karena Mendekatkan untuk diri kepada Allah. iya, betul. Ya, jadi kenapa kita harus mengucapkan kalimat subhanallah? Karena kita dengan membaca kalimat subhanallah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bisa semuanya paham ya? Paham. Oke. Baiklah anak-anak, kita menginjak ke pembahasan materi hari ini, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Adapun kalimat subhanallah ini itu artinya maha suci Allah. Seberapa suci sih Allah itu? Nah, ya, seberapa suci sih Allah itu? Allah itu kesuciannya sangat jauh sekali dengan makhluknya. Ya, jauh sekali. Manusia suci karena mereka mandi dan wudu. Nabi Muhammad suci sama, malaikat pun suci. Tetapi ada yang lebih suci lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bahkan kesuciannya Allah ini tidak ada bandingannya dengan makhluk-makhluknya. Ya. Allah pun dengan kalimat subhanallah, dengan maha sucinya Allah ini, otomatis Allah itu jauh dari yang namanya aib. Ya. Allah itu tidak punya aib. Kalau makhluknya banyak aibnya. Sama tetangga diomongin, itu ini. Ya. Jadi Allah itu tidak punya aib, makanya Allah itu suci sifatnya. Dan maha sempurna kesuciannya. Ya. Tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kalau manusia kekurangannya banyak. Ya. Ada yang wajahnya jelek, dihina. Ya. Ada yang orang tuanya, pekerjaannya misalkan contoh bangunan, diejek. Ya. Tetapi Allah tidak bakal diejek oleh satu makhluk apapun. Ya. Kalau manusia, kalau makhluk Allah ngejek Gusti Allah, ya udah, otomatis kita akan mendapatkan azab dari Allah, yaitu masuk Surga. neraka. Bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Ya. Baiklah anak-anak, di sini Pak Juki sudah Nah, setelah kita tadi tahu arti dari kalimat subhanallah, nih Pak Juki sudah ada dalil tentang kalimat thayyibah subhanallah. Nanti Pak Juki dulu baca, setelah itu kaliannya. Gini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Bisa kira-kira? Bisa ya? Coba kita coba bareng-bareng semuanya baca, lihat ke layar ya. Dengan baca basmalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Ya, bagus. Nah, setelah kita tadi baca dalil tentang kalimat thayyibah subhanallah, ini ada artinya nih.
Artinya yaitu dia Nabi Isa ya menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jadi perkataan ayat Quran ini tadi itu ucapan Nabi Isa kepada Allah ya, bahwa Nabi Isa itu mengakui kesucian Allah ya. Jadi tidak boleh seorang makhluk itu mengatakan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terus yang kedua, setelah Pak Zuki menjelaskan dalil tadi, kapan sih kita menggunakan kalimat thayyibah subhanallah ya. Nah, kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Nah, yang pertama di situ ada gambar. Lihat gambar apa itu yang pertama ini? Pelangi di tengah-tengah sawah. Yang kedua ini ada pemandangan apa nih? Ada sungai, di sini ada hutan, di atasnya ada bulan purnama. Terus awannya itu indah sekali. Nah, ini gambar yang ada di layar ini mencontohkan bahwa ketika seseorang kapan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, yaitu ketika kita atau seseorang melihat takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh contohnya di sana ada sawah ya, sawah di tengah-tengahnya ada pelangi. Kalian pernah lihat pelangi? Gimana perasaan kalian? Masya Allah. Subhanallah dong, Masya Allah ya, subhanallah ya Allah, itu indah sekali ciptaanmu, subhanallah ya. Dan di tengah-tengah ada sawah tuh. Pagi itu kalau dulu waktu kecil itu sering melihat pelangi. Biasanya kalau sudah hujan itu biasanya ada pelangi ya. Nah itu, kalian lihat aja ke awan. Kalau misalkan ada pelangi di tengah-tengah awan tuh, maka kita harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, yang kedua juga tuh, yang kedua ada gambar tadi, ada hutan, ada sungai, di tengah-tengahnya itu ada di atas itu ada bulan purnama diselimuti dengan apa namanya, awan. Ya. Nah, ketika kita melihat keindahan Allah yang seperti itu pun, maka kita harus mengucapkan kalimat tasbih atau subhanallah. Ya. Atau kalian kalau misalkan apa namanya, keluar rumah, ya, kalian lihat ke sana, ke mana? Ke sebelah barat. Di sana kan ada gunung. Gunung apa namanya? Gunung Cermai. Maka kalian melihat keindahan Gunung Cermai pada malam hari itu, subhanallah, ya, segitu tingginya gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak Allah menciptakan gunung di dunia ini. Ya. Bayangkan, di sini kita rata jalan. Kenapa di sana nonjol gede? Ada tanah yang begitu besar sekali sampai apa namanya? Sampai ke atas. Sampai ribuan meter ya. Bukan hanya di sini, di sana di Jawa Tengah pun ada itu gunung-gunung yang sangat banyak. Nah, setelah kita melihat keindahan Allah itu, jangan lupa mulut kita ini jangan selalu diam. Subhanallah, dibiasakan ya. Jangan sampai ya Allah itu enakun men, ya itu halus men, jangan. Dibiasakan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah agar kita apa namanya, itu salah satu tanda kita mensucikan Allah. Nah, anak-anak, penggunaan kalimat thayyibah subhanallah ini ya apa namanya, ketika tadi Pak Zuki sudah menjelaskan, ketika kita melihat suatu ketakjuban, kekaguman akan ciptaan Allah ya. Seperti tadi contohnya sudah digambarkan, melihat deretan gunung, sawah,
dan keindahan Allah yang Allah ciptakan di dunia ini. Ya. Terus kalimat subhanallah juga ya sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang langka yang baru kita tahu. Ya, kita baru tahu akan peristiwa-peristiwa yang kita baru tahu tuh, kita alami. Contohnya apa coba? Seseorang kita heran ketika melihat burung yang misalkan kicauannya berbeda dengan kicauan burung yang kalian punya. Ya, terus melihat binatang, misalkan binatang jelata yang, kok saya baru lihat itu. Nah, kalian jangan lupa itu adalah ciptaan Allah. Ya, maka kita harus mengucapkan tadi kalimat thayyibah subhanallah. Ya, pokoknya kalau kalian melihat ketakjuban yang kira-kira kalian baru tahu, jangan lupa. Ya, jangan lupa selalu diucapkan dalam lisan kita, mengucapkan subhanallah atau kalimat tasbih atau kalimat thayyibah. Ya. Atau apalagi mau menyaksikan gumpalan-gumpalan awan yang berlafaz Allah. Ya. Pak Juki pernah lihat di YouTube atau di mana itu? Itu awan berbentuk lafaz Allah. Dan itu Pak Juki baru tahu. Subhanallah, begitu indahnya ciptaan Allah. Awan yang begitu gedenya, awan yang begitu kadang-kadang yang memisah gitu. Tiba-tiba ada berbentuk lafaz Allah. Kadang ada yang berbentuk lafaz Muhammad. Ya, makanya ketika kita melihat sesuatu yang seperti itu, maka tidak lupa kita mensucikan Allah dengan kalimat subhanallah. Nah, sebagai contoh yang lain juga, ya di sini kalimat subhanallah ini apabila kita mendapatkan kita mendapatkan kabar seseorang yang berburuk sangka kepada kita. Ya, kalau kita ada teman atau seseorang yang berburuk sangka kepada kita, maka kita harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Sucikan Allah terus. Ya, terus kitanya yang diburuki sangka oleh orang lain, jangan sampai kita membalas. Ya, sudah biarkan saja. Biar Allah yang membalas. Kita ingat saja kepada Allah terus. Ya, kalau kita ingat kepada Allah, maka sesuatu yang diucapkan keburukan oleh orang lain akan menjadi kenikmatan yang kita hasilkan nantinya. Ya, jangan kita balas, jangan. Ya, intinya kalau ada teman kalian yang berburuk sangka kepada kita, maka kita jangan membalasnya, serahkan saja kepada Allah. Dan jangan lupa kita ucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Artinya supaya orang lain yang berburuk sangka kepada kita, Allah akan mensucikan diri kita. Dan kita doakan juga orang yang berburuk sangka kepada kita, jangan didoakan jelek lagi, jangan. Ya, jangan didoakan jelek kembali teman-teman kalian ya. Udah, doakan yang baik. Jangan sampai kita seorang muslim dihina, ya, diburuk sangkakan, kita malah membalas dengan kejelekan-kejelekan. Jangan, balaslah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, terus ketika kita tiba-tiba ada banjir, ya, banjir. Pernah banjir? Pernah? Ya. Enggak ya, mudah-mudahan jangan. Ya, sekarang lagi banjir, contohnya di Jakarta. Ya Allah, itu di Jakarta itu banjir sekarang. Ya, sekarang musim hujan. Nah, kita terus dalam artinya, ya Allah, kenapa banjir melanda Jakarta? Ya, padahal kita nggak tahu ya air itu lewatnya dari mana ininya. Ya, kalau sudah
sudah kehendak Allah, ya pasti akan terjadi. Yang penting kita tugasnya sekarang selalu ingat kepada Allah dengan membaca kalimat thayyibah. Ada subhanallah, ya, ada masya Allah, ada insya Allah, ada Allahu Akbar. Nah, itu kalimat thayyibah ini sangat baik sekali untuk diucapkan di mulut kita daripada kita berbicara yang jelek. Menurut kalian, mending berbicara jelek apa yang baik? Baik. Maka kalau kalian menjawab dengan yang baik, maka jangan lupa berbicara yang baik, berzikir kepada Allah supaya kita mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan dari kalimat thayyibah tersebut. Baiklah anak-anak, setelah tadi Pak Zuki menjelaskan materi tentang kalimat thayyibah subhanallah, selanjutnya Pak Zuki akan memberikan tugas, ya, nanti tugas kelompok. Nanti Pak Zuki akan bagi kelompoknya sesuai mejanya saja, ya. Silakan anak-anak dibagi kelompok. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pak Zuki bagi kelompok 4 kelompok. Silakan disesuaikan. Ya, sok disesuaikan, nggak apa-apa. Oke anak-anak, sudah semua? Sudah. Ya, boleh. Kalau sudah semua, Pak Zuki minta nanti kalian presentasikan di depan per kelompoknya, ya. Nanti silakan maju per kelompoknya, ya. Nanti dimulai dari kelompok 1, disusul dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baiklah, untuk mengawali silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan tadi lembar kerja yang sudah dikerjakan. Silakan maju kelompok 1 di sini di depan. Di sini, silakan baris. Ya, nanti ini aja ya dibaca ya. Ya, namanya siapa? Kansa. Kansa. Ya. Ini namanya siapa? Shakira. Shakira. Ini namanya siapa? Miko. Ini namanya siapa? Susu. Ya, silakan untuk kelompok 1 dibacakan yang pertama soal. Apa arti subhanallah? Jawab, Maha Suci Allah. Kapan kita bisa mengucapkan subhanallah? Jawab, ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ya, mana tepuk tangannya? Silakan kelompok 1 sudah kembali lagi. Silakan sekarang kelompok 2 maju dipresentasikan hasil diskusi sama teman-temannya. Sini. Namanya siapa?
Jihan. Ini? Dek. Ya. Alika. Ya. Kakak. Ya, silakan ini dari kelompok 2 dibacakan hasil diskusi lembar kerjanya, silakan. Kapan kita bisa mengucapkan subhanallah ketika kita melihat akan ciptaan Allah? Mengapa kita harus mengucapkan kalimat subhanallah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, mana tepuk tangannya? Silakan duduk kembali ke kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 maju presentasikan hasil diskusi lembar kerjanya. Ini namanya siapa? Sigit. Ya, namanya siapa? Habibi. Ya, namanya siapa? Cika. Silakan dipresentasikan hasilnya. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat subhanallah? Karena untuk mensucikan Allah dari segala sifat keburukan. Apa yang bisa kita ucapkan ketika kita melihat takjub kalimat subhanallah? Ya, mana tepuk tangannya? Ya. Selanjutnya kelompok 4 maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Namanya siapa? Iya, namanya? Resti. Iya. Fatih. Ya. Ya, silakan dibaca hasilnya. Apa yang bisa kita ucapkan ketika kita melihat takjub kalimat thayyibah subhanallah atau tasbih? Mengapa harus mengucap subhanallah ketika melihat keburukan supaya kita sadar? Ya, mana tepuk tangannya? Ya, bagus. Semuanya sudah semua? Ya, untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi mempelajari materi tentang kalimat thayyibah subhanallah dan menjelaskan contoh-contohnya, dan kita barusan tadi sudah mengerjakan tugas kelompok secara bersama diskusi dan dipresentasikan di depan. Selanjutnya Pak Zuki akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian dibiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga nanti kalian tahu di mana letak ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua menghayati maknanya sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang Maha Suci. Nah, dihayati ketika kita sudah mempelajari kalimat thayyibah subhanallah, dihayati sebagai penghormatan kita kepada Allah yang Maha Suci, ya, yang Maha Agung, sehingga kita termasuk manusia yang akan bersyukur karena Allah telah menciptakan kita. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap ciptaan Allah dan mensyukurinya. Nah, ketika kita sudah mengamalkan kalimat subhanallah, itu bukti bahwa kita peduli akan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia, ya, terutama ciptaan-ciptaan yang kita tidak bisa terlampaui oleh kita, ya. Terus disyukuri karena Allah sudah menciptakan keindahan di dunia ini berupa pemandangan, berupa cipta-cipta Allah yang sangat indah sekali. Paham semuanya anak-anak? Setelah kita tadi belajar tentang kalimat thayyibah, Bapak akan menyampaikan pertanyaan dulu kepada kalian. Pertanyaan refleksi. Ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini kalimat thayyibah? Senang. Ya, senang sekali. Terus yang kedua, apakah kalian paham dengan pembelajaran tadi kalimat thayyibah subhanallah?
Ya, alhamdulillah kita sudah bisa memahami ya pelajaran tadi kalimat thayyibah subhanallah dan kalian merasa senang. Syukur kalau kalian merasa senang, Pak Zuki juga senang. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Minggu depan kita akan membahas materi tentang kalimat thayyibah. Masya Allah. Nanti kalian dibaca-baca dulu di rumah. Ya, baca dulu bukunya. Yang sekarang sudah dipelajari dibaca lagi. Supaya nanti pas minggu depan ketemu lagi sebelum menginjak ke materi lain, nanti kalian sudah paham kalimat thayyibah subhanallah. Nanti dilanjut dengan pembelajaran kalimat thayyibah subhanallah. Baiklah anak-anak, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis setelah pembelajaran ini. Yuk kita bareng-bareng baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Zuki. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.